Baik, ya. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa silaturahmi lagi, Bapak Ibu. Dan ini kesempatan luar biasa, seperti biasa, PT Tata Cipta Teknologi Indonesia, PT Tati, disupport oleh Asosiasi Sistem Informasi Indonesia, AISINDO. Ini memang setiap tahun kita silaturahmi, Bapak Ibu, terutama teman-teman instansi pusat dan pemerintah daerah. Ini saya sapa dulu, ada teman-teman dari Provinsi Sulawesi Selatan. Izin Bapak Ibu di meja mana Sulawesi Selatan? Oh nggih, Bapak, terima kasih. Lalu ada teman-teman dari Kota Palopo. Palopo tadi ya. Ampun nggih, alhamdulillah. Nggih. Lalu ada teman-teman Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo putih Bapak. Nggih, matur suwun Bapak. Lalu ada nih Mbak Sita, kita baru tadi mana Mbak Sita? Tadi ya dari teman-teman dari Perpusnas ya, Perpusnas. Yeah. Lalu ada teman-teman dari Kota Surabaya, Bulina, yang kemarin deg-degan mempertahankan nilai tertinggi, habis dapat penghargaan Pak Presiden. Nanti ya tahun ini, saya selalu suka ngerjain teman-teman Surabaya. Lalu teman-teman Kabupaten Lumajang, Pundi Kabupaten, Ibu, matur suwun, alhamdulillah. Bangkalan, teman-teman Bangkalan, makasih Mas. Bangkalan dari Kota Madiun ada, selamat tadi malam juga dapat penghargaan, sama Pak Aflah juga. Lalu dari DPM TPSP Kota Surabaya, ada belum? Oh, Bapak, terima kasih hadir nih. Kemudian dari Sumbawa Barat, wah terima kasih Pak, tadi belum sempat kita ngobrol. Sumbawa Barat, Kabupaten Mojokerto, terima kasih Kabupaten Mojokerto. Kemudian ini tadi Kominfo ya, Bapeda, Kominfo, Inspektorat, terima kasih sampun hadir semua Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Madiun tadi Pak matur suwun ya, Pak Sawung nih, Pak Kepala Dinas Kominfo nih, matur suwun. Lalu Kabupaten Gresik, ini pasukannya, teman-teman dari Kabupaten Gresik. Bojonegoro, lama kita nggak ketemu, matur suwun dari Bojonegoro. Pasir, Bapak Ibu dari Pasir, makasih Pak ya, jauh-jauh dari Pasir. Kemudian Pasuruan, Bapak Ibu, teman-teman Pasuruan, makasih Bapak. Lalu dari Denpasar, makasih Ibu, alhamdulillah. Kemarin saya ke Denpasar juga. Morowali, makasih ya, ini teman kita dan selalu kita rutin ke Morowali juga. Lalu Kota Mojokerto, Bu, makasih. Kemarin Bu Santi juga deg-degan juga ya, karena banyak nilai-nilai juga, indeks dan lain-lain. Kabupaten Malang, Bapak Ibu sekalian, makasih Bapak, sampun rawuh juga. Kabupaten Tulungagung, Bapak, terima kasih hadir. Dan Kabupaten Situbondo, matur suwun. Mohon maaf kalau saya ada yang lupa saya sebutin Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, tadi sesudah yang pertama kita bicara tentang audit keamanan SBBA, yaitu satu nilai yang jadi challenging karena nilainya mentok di 3 kan ya. Mudah-mudahan dengan kebijakan baru itu bisa naik ke 4, dan kami sebagai reviewer SPBA, saya, Pak Daniel, Pak Bisma itu berharap bisa naik ke 4, ke 5. Pertanyaannya dari teman-teman IPBD selalu gimana caranya naik ke 4 dan ke 5. Sekarang kita masuk ke Satu Data Indonesia Bapak Ibu. Nah ini di Satu Data Indonesia juga sebuah hal yang menjadi prioritas untuk IPBD Bapak Ibu ya. Karena pasti pertanyaannya apa ya Pak program kami, dan salah satu yang selalu kami rekomendasikan untuk teman-teman baik Bapeda maupun Kominfo adalah Bapak fokusnya juga di Satu Data, karena Satu Data itu yang akan membentuk budaya database decision ya, database decision culture, jadi budaya pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah Bapak Ibu, ini luar biasa sudah hadir di kita secara daring. Ini ada Bapak Prakosa Graha Yudiantono ya, SEMPA. Beliau adalah Chief Data Officer dari Satu Data Indonesia Bappenas. Ya, ini timnya Budini. Ya, kalau Budini adalah direktur eksekutifnya untuk Satu Data. Nah, ini saya sudah dijanjikan sebenarnya Pak Bu ya, nanti
lain waktu bos-bosnya dari Kemenpan, bos-bosnya dari Satu Data Bappenas, dari BSSN, dari Kemendagri. Mudah-mudahan nanti kesempatan kita bisa set up lagi ya, bisa hadir. Mudah-mudahan saya berharap nanti secara offline kita bisa ketemu juga dengan beliau-beliau juga. Nah ini Pak Prakoso ini yang nanti akan menerangkan ke kita Bapak Ibu tentang kebijakan Satu Data ke depan ya. Tentu kita akan pengen tahu, ini teman-teman Satu Data kemarin juga ngobrol dengan Bu Dini juga lagi sibuk-sibuknya ngejar tentang Satu Data ini, harmonisasi dengan banyak kementerian, termasuk mungkin Bapak Ibu membaca peraturan Permendagri yang Satu Data itu ya. Nah terus kemudian juga persiapan ya Pak Prakoso, saya dengar juga persiapan membuat pedoman yang manajemen data lebih detail lagi. Tapi kali ini beliau akan menjelaskan tentang kebijakan Satu Data ke depan dan pedoman penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia. Jadi penyelenggaraan pedoman penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia, khususnya mohon nanti Pak Prakoso bisa menjelaskan khususnya kalau yang untuk pemerintah daerah ini harus seperti apa dengan pedoman penyelenggaraan Forum Satu Data. Mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan insight ke teman-teman apa yang harus dilakukan. Termasuk ini ada teman-teman Bappenas mungkin juga nanti bisa menyampaikan kalau untuk instansi pusat harus seperti apa. Begitu waktunya, mungkin izin Pak Prakoso 45 menit Pak, maksimal. Nanti kita ada mungkin 15 menit untuk tanya jawab. Waktu saya berikan kepada Pak Prakoso. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Tony. Suara saya kedengeran ya? Ya, masuk Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ini kalau tadi oleh Pak Tony, teman-teman yang mengikuti acara ini sangat bervariasi ya. Rasanya juga bukan hanya dari sekitar Surabaya saja, tetapi juga sampai tadi saya dengar ada yang dari area di Provinsi Kalimantan maupun di Sulawesi juga begitu ya. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, Bu Dini hari ini memang sedang ada penugasan ke luar negeri. Kebetulan saya juga ada di Magelang begitu ya Bapak Ibu, bukan untuk ikut retreatnya kabinet baru, tetapi untuk memparaleli gitu ya istilahnya kegiatan yang lain, sehingga diminta juga untuk hadir di Magelang. Jadi untuk acara hari ini kami mohon izin untuk bisa hadir secara luring, secara daring. Insya Allah di lain kesempatan seperti tadi Pak Tony sampaikan, ini kita bisa bertemu dengan langsung di waktu yang tentunya lebih baik lagi. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang dimintakan kepada kami di sekitar Satu Data. Sebagian informasi tentu sifatnya mempertegas saja atau memperjelas, karena saya yakin juga karena Bapak Ibu sekalian ini secara stakeholder begitu ya tadi disampaikan, teman-teman Bapeda dan juga Kominfo, maka banyak atau beberapa informasi bisa jadi memang sudah terdelivery dengan baik begitu ya dalam beberapa kesempatan. Tetapi saya ingin menyampaikan juga bahwa karena ini secara momentum, kalau kita bicara timing ya Bapak Ibu sekalian, ini memang sangat baik sekali. Kami di Bappenas sedang dalam proses untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah, karena yang jangka panjangnya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang 59 tahun 2024 yang lalu. Lalu juga teman-teman di Kementerian Lembaga dan juga teman-teman di daerah tentu dalam proses untuk menyusun RPJMD. Nah, nanti ketika turun ke dokumen yang di bawahnya, maka erat kaitannya dengan bagaimana data itu menjadi salah satu engine dalam memastikan rumusan kebijakan yang kita lakukan ke depan ini bisa berdampak dan juga tepat guna. Ini sebenarnya masalah klasik begitu, tetapi rasanya juga sampai hari ini belum bisa tersolve dengan
optimum begitu ya, mungkin kalau bahasa saya, karena memang secara penata kelolaan kita bicaranya baik itu instansi pusat, instansi daerah, baik itu di apa namanya antar unit di masing-masing kementerian lembaga maupun daerah, sampai juga delivery-nya kepada level paling bawah. Ini juga masih ada hal-hal yang kemudian perlu diperbaiki sehingga proses percepatan atau kebaikan untuk mengambil kebijakannya ini maka kemudian bisa digunakan dengan lebih baik lagi. Nah, yang terkait dengan kebijakan Bapak Ibu sekalian, ini tentu tadi sudah saya singgung sedikit yang terkait dengan bagaimana data itu seharusnya menjadi informasi yang kemudian bisa digunakan oleh kita misalnya sebagai ASN dan juga teman-teman di luar sana baik itu secara akademisi maupun riset dan seterusnya untuk kemudian bisa digunakan. Bayangkan kalau misalnya kita bicara berapa jumlah luas lahan pertanian, apakah kita akan menggunakan data dari misalnya Kementerian Pertanian kah, atau BPS kah misalnya, atau misalnya Badan Pangan misalnya. Nah, hal-hal tersebutlah yang kemudian kami bersama juga dengan teman-teman di Kementerian Lembaga dan daerah, sekali lagi tidak mungkin kami di Bappenas, khususnya di Satu Data, ini sendiri memperbaiki tata kelola yang terkait dengan bagaimana data ini kemudian digunakan. Karena tadi cakupannya sangat besar dan sangat luas, sehingga perlu juga keterlibatan dan juga partisipasi dari teman-teman di Kementerian Lembaga dan juga di daerah, sehingga ini bisa berjalan lebih baik lagi. Nah, salah satunya yang kami dorong adalah yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data. Ini mungkin teman-teman di daerah dan juga teman-teman di pemerintah pusat cukup relate begitu ya, karena minggu ini batas akhir yang terkait dengan submisi atau pendaftaran pengisian yang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan Satu Data di masing-masing provinsi, kota dan juga di kabupaten. Memang secara leveling ini secara data ini masih menggunakan data tahun 2023 karena kita masih menggunakan data tahun 2023 yang belum sempat kita ukur. Nah, maka dari itu penting untuk kemudian kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan Satu Data di kementerian, lembaga dan juga daerah itu kemudian bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat kondisi existing Bapak Ibu sekalian, tadi juga saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rukmanul ya yang terkait dengan SDM. Ini juga menjadi tantangan saya rasa bukan hanya di pusat tetapi juga teman-teman di daerah, bagaimana ketersediaan SDM ini kemudian bisa digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan Satu Data di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota. Itu kita belum lagi bicara kalau misalkan kami begitu ya di Kementerian Lembaga dalam beberapa tahun ini ada efisiensi begitu ya atau self blokir yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk dampaknya pasti yang terkait dengan anggaran untuk pelaksanaan data atau pendataan di masing-masing instansi pemerintah. Nah, itu ini menjadi tantangan juga untuk kita memperbaiki bagaimana proses bisnis ini end-to-end dari hulu sampai hilir, baik itu yang terkait dengan pelembagaannya, kebijakannya, tata kelolanya, penyelenggaraannya, sampai juga ketersediaan SDM dan anggaran untuk kemudian bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Nah, lalu yang terkait dengan ego sektoral, nah ini juga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami di Sekretariat Satu Data tentu perlu memastikan secara proses kemudian ego sektoral ini kemudian bisa berjalan dengan minim begitu ya, karena kita tahu kalau ini tidak di silo ini kemudian tidak dikikis, tidak dihabiskan begitu, maka tadi ketika kita bicara penyelenggaraan data atau yang terkait dengan bagaimana data untuk rekomendasi kebijakan ini digunakan, maka ada proses penyusunan kebijakan yang kemudian bisa jadi tidak tepat guna, tidak efisien, dan juga menjadi pemborosan yang kemudian tidak kita inginkan. Nah,
proses ini selama beberapa tahun terakhir, sebagaimana tertuang di dalam mandatnya Perpres 39 tahun 2019, tentunya harapannya ini bisa digunakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagi-bagikan. Nah, terkait dengan ketersediaan data yang akurat ini juga menjadi tantangan dalam rangka memastikan data-data yang tersedia itu bukan hanya tersedia ketika proses perencanaan, tetapi juga mulai masuk ketika di tahap pengumpulan dan juga pemeriksaan sampai juga dengan penyebarluasan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita mau mengambil sebuah kebijakan berdasarkan data, tapi kemudian data yang tersedia adalah data yang tersedia untuk tahun 2020 atau 2021. Nah, maka dengan kondisi yang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya, maka bisa jadi data tersebut itu tidak sepenuhnya konkret dan bermanfaat ketika kita ingin mengambil sebuah kebijakan yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Nah, data itu juga tentunya harus bisa diakses, tentu ada klasifikasinya, apakah data yang terbuka, apakah itu data yang terbatas, atau data yang tertutup. Kalau misalnya memang untuk data-data yang sifatnya memiliki restriksi tertentu, itu dikecualikan untuk kemudian dibuka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, di dalam mandat Perpres 39, ini digunakan dalam konteks sebenarnya untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan juga pengembangan pembangunan. Seperti tadi saya sampaikan, data ini kemudian digunakan dalam rangka mengambil sebuah kebijakan, melihat intervensi pemerintahnya, kemudian kalau misalnya kita set path-nya, jalannya, pemerintah ingin berjalan ke barat sejauh 500 km misalnya. Lalu kemudian ketika dalam perjalanannya pemerintah berjalan ke barat laut atau ke timur dengan radius atau jarak yang berbeda, maka kemudian bisa digunakan dalam rangka melakukan pengendalian pembangunan dengan lebih baik lagi. Nah, inilah kemudian Bapak Ibu sekalian yang menjadi fokus kita bersama untuk memastikan kebijakan satu data ini bisa semakin lebih baik lagi, bukan di level pusat, tapi juga sampai teman-teman di daerah. Nah, ini yang terkait dengan tata kelola, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini juga sebuah bagan yang bisa dibilang self-explanatory begitu ya, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, sampai juga dengan penyebarluasan dan juga pemanfaatan. Tetapi yang lebih penting adalah kemudian bisa digunakan di dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih baik lagi. Nah, informasi Bapak Ibu sekalian, untuk data teman-teman kementerian lembaga ini sudah melakukan proses kurasi. Nah, ini menjadi penting karena data-data yang ada di dalam portal data Go.id itu masih ada data yang berekstensi PDF misalnya, atau JPEG, atau bahkan MP4. Bahkan kami juga menemukan ada data gambar sumur, literally gambar sumur sebagai data yang ada dalam portal data.go.id. Nah, itulah yang kemudian menjadi fokus kami dalam beberapa waktu ini, bukan hanya mengejar secara jumlah data set yang masuk ke dalam portal data Go.id, tetapi juga bagaimana kualitas data tersebut, sehingga datanya bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan dan juga analisis yang lebih baik lagi. Nah, tentunya sekali lagi ini memerlukan kerjasama seluruh pihak, tidak hanya kami di Bappenas, tapi juga dengan teman-teman di kementerian lembaga dan daerah, guna memastikan proses ini kemudian bisa berjalan dengan baik lagi. Nah, kami informasi juga Bapak Ibu sekalian, dari 85 kementerian lembaga ya yang sampai dengan sebelum 20 Oktober, kan kalau setelah 20 Oktober kan ada nambahan jumlah kementerian, tapi as of sebelum 20 Oktober kami melakukan pendampingan untuk 70 kementerian lembaga. Bagaimana teman-teman di kementerian lembaga ini bisa memenuhi prinsip yang terkait dengan standar dan juga metadatanya. Nah, selanjutnya ada 2 kementerian, Kementerian Desa dan juga BPS, yang kemudian kami masukkan ke dalam fase yang ketiga untuk kemudian bisa diinteroperabilitaskan dan juga bisa dimanfaatkan. Jadi setelah tanda kutip begitu ya, lulus terkait dengan bagaimana pemenuhan standar dan juga metadatanya,
terkait dengan interoperabilitasnya itu kemudian juga bisa digunakan dengan lebih baik. Dan itu kami dorong paling tidak untuk 2 kementerian dulu, Kementerian Desa dan juga teman-teman di Kementerian BPS khususnya yang terkait dengan Sekretariat RDG untuk pengelolaan data-data statistiknya. Nah, nanti sampai dengan akhir tahun 2024, kami rencanakan untuk menyebarluaskan ini untuk 10 kementerian lembaga. Tapi karena jumlah kementeriannya ada yang bergerak, nah ini kami sedang memformulasikan kira-kira akan seperti apa yang terkait dengan pemenuhan. Nah, kami menyebutnya fase lanjut begitu ya, karena kalau yang dasar yang terkait dengan standar dan metadatanya, nah yang terkait dengan interoperabilitas itu tanda kutip kami sebut sebagai yang terkait dengan interoperabilitas atau lanjutan pendampingan yang kami lakukan. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian, bisa akan ada informasi yang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan satu data ini ke depan begitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks hari ini, tentu sebagaimana dimaksudkan di dalam Perpres 39 tahun 2019, maka secara summary apa yang ada di dalam Perpres itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam saat ini. Memang ada kebutuhan juga, ini kami sudah mulai diskusi juga dengan teman-teman di Kemenpan RB untuk kemudian bisa mensinergikan kebijakan yang terkait dengan transformasi digital itu di dalam sebuah rumah atau dalam sebuah payung yang kemudian bisa menjadi bagian dari penilaian indeks reformasi birokrasi. Dan itu sudah akan dimasukkan di dalam Grand Design RB 2025-2045 yang kemudian di-break per 5 tahun menjadi sebuah roadmap RB tahun 2025-2029 periodisasi akan sama dengan RPJMN 2025-2029. Nah, itu akan menjadi sebuah transformasi yang kemudian harapannya bukan hanya yang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan sebuah aplikasi maupun infrastruktur, tetapi juga yang terkait dengan bagaimana data tersebut kemudian bisa dihasilkan. Nah, memang PR-nya adalah data itu bukan hanya yang terkait dengan data digital saja, kita juga masih menggunakan data yang sifatnya konvensional begitu yang analog yang kemudian kalau misalkan kita mau buat itu di dalam klaster misalnya transformasi digital pemerintah, maka itu ada hal-hal yang kemudian perlu kita sesuaikan ke dalam proses pembahasan regulasi maupun kelembagaan untuk kedepannya. Tetapi secara umum, Bapak Ibu sekalian, kami juga sedang menyusun yang terkait dengan bagaimana rencana aksi 2025-2029, karena kan yang rencana aksi sebelumnya 115 itu terkait dengan bagaimana rencana aksi 2022 dan juga 2024 itu disusun atau kemudian dipetakan atau dikerjakan. Nah, tentunya ada beberapa penguatan-penguatan pilar-pilar yang kami dorong untuk memastikan isu yang terkait dengan bagaimana 2024 ke bawah itu dilakukan. Itu kemudian kalau masih ada pending issues yang terkait dengan misalnya penguatan SDM, misalnya yang terkait dengan kelembagaan, nah itu kemudian dimasukkan ke dalam penyusunan rencana aksi 2025-2029. Nah, harapan kami tentunya nanti teman-teman di daerah dan juga teman-teman di kementerian lembaga bisa mempedomani hal tersebut sehingga ini bisa digunakan dengan lebih baik lagi. Lalu kami baru mengadakan FGD yang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan aksi 2025-2029 dengan mengundang teman-teman di kementerian lembaga dan daerah untuk kemudian mendapatkan gambaran dan juga masukan yang terkait dengan bagaimana rencana aksi ini kemudian bisa dilakukan. Secara prinsip tentu akan berbasis dengan Perpres 39 karena kalau kita sekali lagi kalau kita bicara as of hari ini, maka yang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan satu datanya, kemudian juga yang terkait dengan bagaimana pemanfaatannya, itu kemudian dilakukan dengan lebih baik lagi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, di tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, juga ada dukungan baru kami data-data yang terkait dengan bagaimana Perpres 82 tahun 2023 ini juga sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital.
Nah, ini tentunya sudah banyak juga menjadi bagian yang sering kita diskusikan bersama, dan saya rasa Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi secara menyeluruh begitu ya, di mana di dalam pasal 15-nya disebutkan forum satu data ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pertukaran data dan tata kelola data pada aplikasi STBE prioritas. Nah, tentunya sekali lagi kembali sebagaimana tugas kami di Sekretariat Satu Data, fokus kami adalah untuk yang berkaitan dengan mengelolakan data dan juga platform pertukarannya, bukan dalam konteks membangun sebuah aplikasi yang tersendiri, karena itu akan menjadi redundant dan juga diemanakan kepada tim Ina Digital untuk kemudian mengembangkan aplikasi yang terkait, yang hari ini sudah masuk ke tahapan alpha release dengan stakeholder-nya adalah beberapa kementerian lembaga untuk kemudian bisa diuji cobakan. Nah, kemudian yang terkait dengan kepatuhannya ini juga menjadi kendala seperti tadi disampaikan di awal, yang terkait dengan bagaimana basis data ini belum terstandar atau belum seragam, sehingga ini akan mempengaruhi proses yang terkait dengan interoperabilitas data, khususnya yang terkait dengan data-data di dalam 9 layanan prioritas yang menjadi mandat di dalam Perpres 2 tahun 2023. Nah, selanjutnya tentu dalam kaitannya juga dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan berlaku di Oktober ini, kalau secara mandat undang-undangnya, ini juga menjadi concern kami juga, karena tentunya yang terkait dengan pertukaran data ini menjadi hal yang kemudian perlu diantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam konteks membangun sebuah kebijakan maupun pelaksanaan sebuah implementasi atas kebijakan yang dilakukan berdasarkan Perpres 82 tahun 2023 ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi secara penguatan peran, sekarang kita bicaranya bukan hanya satu data dalam rangka mendukung tadi perencanaan, kemudian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan saja yang terkait dengan pemerintah, tapi juga sudah semakin luas dengan adanya Perpres 82 ini, sehingga pertukaran datanya harapannya juga menjadi bagian atau basis data yang kemudian digunakan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat secara lebih luas kembali. Nah, ini terkait dengan peran, tadi saya rasa sebagian juga sudah saya jelaskan bagaimana ruang lingkup ini kemudian menjadi sebuah bagian yang kemudian bisa terkorelasi dengan baik antara data yang disediakan untuk pemerintah dengan tata kelola data yang kemudian cakupannya atau jangkauannya juga sampai dengan teman-teman di individu, sampai dengan level individu terkecil. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang kami lakukan di tanggal 30 Juli yang lalu. Kalau misalnya ini akan kemudian digunakan sebagai basis atau referensi dalam rangka bagaimana satu data Indonesia ke depan ini kemudian akan dilakukan, 7 poin inilah yang kemudian bisa digunakan sebagai basis dalam rangka bagaimana kita menuju pelaksanaan satu data ke depannya. Paling tidak, ke-7 poin inilah yang kemudian dituangkan ke dalam rencana aksi 2025-2029, hingga apa yang menjadi PR kita bersama di dalam rapat Dewan Pengarah 30 Juli yang lalu kemudian bisa dirumuskan ke dalam dokumen yang lebih teknis, yang lebih rinci, untuk kemudian bisa diacu oleh teman-teman di Kementerian Lembaga maupun teman-teman di daerah. Termasuk juga adalah bagaimana penguatan sinkronisasi dan penyusunan kodifikasi metadata indikator. Nah, untuk teman-teman di Kementerian Lembaga, untuk RPJMN 2025-2029, ini sudah akan menggunakan kodifikasi yang terstruktur. Artinya, kodifikasi itu harapannya kemudian nanti bisa juga dirujuk oleh teman-teman di daerah, sehingga ketika kita melihat cascading informasi dari pusat sampai dengan daerah, maupun teman-teman lembaga, maka itu akan kelihatan. Secara piramidanya kemudian akan kelihatan bagaimana hal tersebut kemudian dibangun. Sehingga kalau kita bicara bagaimana cakupan, misalnya indeks pembangunan manusia
atau indeks manusia membangun sekarang ya, sekian angkanya, maka kemudian bagaimana kontribusinya dari masing-masing daerah. Nah, harapannya dengan kodifikasi yang lebih terstandar dan lebih terstruktur, ini kemudian akan mempermudah kita dalam melihat bagaimana korelasi atau keterkaitan antara perencanaan dan juga pembangunan di pusat dengan teman-teman di daerah. Nah, lalu yang juga tidak kalah penting adalah yang terkait dengan poin 6, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana clearance belanja SPB ini akan juga kemudian dilakukan. Hari ini sudah keluar SPB bersama teman-teman di Kominfo, Kemenpan, dan juga Bappenas terkait dengan bagaimana belanja SPB di tingkat kementerian lembaga itu dilakukan. Nah, nantinya proses clearance itu bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah, sehingga tidak ada lagi harapannya redundansi maupun duplikasi yang terkait dengan pembangunan aplikasi, belanja datanya, maupun yang terkait dengan bagaimana infrastruktur itu kemudian dibelanjakan. Nah, tentunya kami berbagi peran dengan teman-teman di Kemenpan dan juga Kominfo yang terkait dengan bagaimana proses clearance belanja SPB ini kemudian bisa dilakukan. Kemudian kalau yang terkait dengan nomor 5, saya rasa tentu ini juga menjadi bagian yang akan terus dilakukan. Saya menyebutnya misalkan never ending story begitu ya, yang terkait dengan bagaimana satu data atau evaluasi penyelenggaraan satu data ini menjadi bagian dari penilaian RB. Kemudian juga tentunya yang tidak kalah penting adalah penguatan kompetensi formasi ASN yang kemudian kami di sekitar satu data ini sudah mencoba menginisiasi yang terkait dengan bagaimana pengembangan Center of Excellence dengan beberapa Pemda dan juga universitas. Harapannya ini bisa menjadi salah satu langkah awal kita bersama dalam rangka melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia, sehingga paling tidak yang terkait dengan bagaimana ketersediaan dan juga secara kompetensi SDM itu kemudian bisa dibangun dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian terkait dengan data prioritas yang kemudian ini juga diaju Bapak Ibu sekalian, kemarin kami juga sudah melakukan forum begitu ya terkait dengan pemutakhiran data prioritas yang saat ini sedang diformulasikan kebijakan atau regulasi hukumnya untuk memastikan tadi kalau kita bicaranya bagaimana data prioritas itu kemudian ada, maka nanti bukan hanya dalam konteks perencanaannya saja, tetapi juga bagaimana pengumpulan dan juga pemeriksaan. Nah, penyelenggaraan satu data kan berputar di dalam 4 siklus tersebut. Bagaimana perencanaannya, bagaimana pengumpulannya, bagaimana pemeriksaannya, dan juga kemudian sampai juga dengan penyebar luasannya. Nah, tentunya ketika kita tetapkan, baik itu terkait dengan proses pembangunan, maka hal tersebut sudah bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman di Kementerian Lembaga maupun teman-teman di daerah dalam rangka menyusun daftar data yang kemudian bisa digunakan mendukung terkait dengan data prioritas tahun 2024. Untuk 2025 harusnya memang sudah mulai dilakukan, tetapi karena ini kita masuk ke dalam masa transisi, kami di Bappenas sedang dalam proses juga menyusun RPJM-nya, sehingga untuk data prioritas tahun 2025 akan sedikit mundur karena kita perlu memastikan keajekan gitu ya, yang terkait dengan bagaimana struktur kementerian lembaga. Kita sudah lihat kemarin 48 kementerian begitu ya yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden. Kemudian disusul juga dengan ada beberapa yang terkait dengan badan-badan setara atau setingkat menteri, belum lagi nanti lembaga-lembaga atau badan-badan existing yang kemudian bisa saja nanti mewarnai kabinet ke depan. Nah, sehingga untuk 2025 memang secara proses ini masih menjadi hal yang kemudian kita antisipasi untuk kemudian setelah itu firm, setelah itu lebih baik, baru kemudian nanti kita gunakan di dalam proses hitungan apa yang kami sebut sebagai gotong royong data untuk tahun 2025. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan tahun ini kami di sekitar satu data memang berencana mengeluarkan beberapa pedoman yang kemudian bisa dijadikan acuan oleh teman-teman di Kementerian Lembaga maupun daerah untuk kemudian diaju di dalam pelaksanaan penyelenggaraan satu datanya. Nah, proses yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan forum satu data itu sudah berhasil, tanda kutip begitu ya,
sudah dikeluarkan yang pertama, Kepmen 68, Menteri PPN, Kepala Bappenas tahun 2024 terkait dengan bagaimana penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesianya. Nah, secara struktur tentunya kalau di tingkat pusat, sebagaimana sudah berjalan selama ini, kami di Data Data ini menyelenggarakan beberapa forum atau berbagai forum yang kemudian membutuhkan partisipasi dan juga koordinasi dengan teman-teman di daerah dan juga di pusat. Maka untuk teman-teman di daerah tingkat provinsi, maka harapannya juga bisa menyelenggarakan terkait dengan forum satu data, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Ada beberapa kementerian lembaga yang memang secara penyelenggaraan forumnya sudah sangat baik, melibatkan berbagai stakeholder, bukan hanya di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Harapannya ini juga sudah semakin terdistribusi dengan baik. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting juga ketika kami melihat bagaimana penyelenggaraan satu data di masing-masing provinsi dan juga kabupaten kota, termasuk juga kementerian lembaga, melalui evaluasi penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan satu data yang menjadi bagian dari tadi saya sampaikan penilaian reformasi birokrasi untuk 2025. Untuk tahun ini memang belum.